10 menit Bapak. Jadi, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Dr. Suwandi, Pak Direktur kalau sudah hadir, dan juga para narasumber yang lain, khususnya Pak Udiono ini kami sudah tahun lalu itu cukup lama di Kediri, jadi ada beberapa pengalaman. Nah ini izinkan saya share screen. Sudah kelihatan ya Pak? Iya Pak. Oke Pak, bagus. Oke, beri saya mulai. Ya, jadi topik yang saya dapatkan adalah untuk pengendalian hama padi yang ramah lingkungan. Ya, jadi mungkin beberapa sudah saya sampaikan, ya, tapi sebelumnya mungkin saya akan menambahkan. Jadi pertama ini mungkin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hadiono, tetapi kami mungkin akan lebih banyak pada aspek praktisnya, mengingat di kampus kami itu ada semacam satgas ya yang kita langsung berhubungan dengan petani ya, dengan segala keterbatasan waktu dan juga sumber daya yang kami miliki, termasuk tahun lalu ini kami juga cukup lama di Kediri ya, mungkin sekitar setengah tahunan sampai hari ini masih Pak ya. Jadi Pak Udi Yono ini ya, kami mendampingi petani padi dan horti serta mina padi. Nah, mengapa ini saya sampaikan? Karena apapun teknologi yang kita sampaikan atau kita introduksikan ya, kalau kita melihat pada tanaman pangan, maka ternyata ada beberapa hal ya, baik terkait teknis maupun non teknis ya, khususnya terkait sosial ekonomi ya, bahwasanya jujur nih ya, jadi beberapa hal kami menemani petani horti dengan petani tanaman pangan itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya, di mana petani tanaman pangan itu banyak didominasi oleh petani-petani senior ya, sementara milenialnya agak kurang tertarik dalam tanda petik ya. Belum ditambah kemudian SDM di mana saat tanam, kemudian saat pengolahan tanah, panen dan sebagainya itu pada tanaman pangan cukup kesulitan ya untuk mendapatkan SDM yang memadai untuk melakukan hal tersebut, sehingga ini juga tentunya akan sangat berpengaruh terhadap teknologi yang ingin kita ya. Jadi ini saya lihat, jadi tujuan kami ya pertama adalah untuk pengurangan tadi input kimia, sehingga petani itu lebih mandiri, menjadi tangguh, mandiri dan berkelanjutan. Nah kemudian kalau saya masuk kepada pokok bahasan hama, jadi mengapa terjadi ledakan hama itu, kalau secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Profesor Hadi terkait dengan konsep PHT. Nah ini saya praktisnya saja. Pertama, ada faktor eksternal, juga faktor internal yang menyebabkan terjadinya ledakan hama. Meskipun pada realitasnya di lapangan ini bisa kombinasi kedua-duanya. Ya, dia juga memang ada faktor eksternal, tetapi juga ada faktor internal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah nanti ada contoh kasusnya ya. Nah kemudian hama apa saja yang di tanaman padi itu cukup penting. Yang pertama sebenarnya tikus ya. Tetapi tikus ini tidak akan saya bahas khusus ya, tetapi kalaupun ada yang nanti menanyakan ya berdasarkan experience atau pengalaman kami, mungkin kami bisa menjawab. Kemudian wereng batang padi coklat ya, penggerek batang padi, dan juga keong. Selain juga beberapa hama misalnya pada padi gugu itu sangat spesifik hamanya, lebih spesifik. Nah, kemudian tadi disampaikan juga tentang PHT. Nah ini saya dari sisi praktisnya ya saya sampaikan saja. Ada preventif ya, yaitu pencegahan ya, sebagaimana saat pandemi ini kita juga sangat disarankan preventif itu jauh lebih bagus dibanding kita terkena penyakit kemudian harus berobat ya. Kemudian yang kedua monitoring. Kemudian yang ketiga adalah kuratif atau pengobatan atau penekanan populasi. Nah, preventif ini sangat ideal karena biasanya berkaitan dengan aspek-aspek budidaya di mana petani melakukan hal yang sama tetapi menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Nah, ini yang kedua monitoring. Ini sebenarnya penting, tetapi kita juga terkendala tadi ya. Jadi banyak petani pada tanaman pangan, khususnya padi, mereka itu sebagian besar petani yang tidak 100% di lahan. Jadi habis tanam padi mereka akan bekerja di bidang yang lain. Nah ini kan menjadi tidak mudah untuk melakukan monitoring.
Sehingga ke depan kita harusnya mengantisipasi dengan teknologi yang terkini, di mana petani kalau milenial itu rata-rata mereka sudah tidak buta terhadap smartphone ya. Jadi kalau kita bisa mengintroduksikan itu lewat smartphone, maka itu kan menjadi sesuatu yang membantu. Kemudian nanti akan sampaikan pada bagian akhir, yaitu penekanan ya, dengan menggunakan tadi agen hayati, ataupun kalau kita harus menggunakan bahan kimia, kita harus mengelola sebaik-baiknya. Nah, kemudian ini ya, pengelolaan habitat pada tanaman padi yang ada 3 hal ya. Pertama adalah kesehatan tanah atau media tumbuh ya, medianya. Ya, jadi kadang bahan itu sebetulnya tersedia di dalam tanah. Ada, hanya dalam bentuk yang tidak bisa dimakan oleh tanaman. Ya, contohnya ini pada kasus di Kediri ini misalnya, dari analisis tanah itu kita menemukan kalsium dan fosfor itu tinggi, Pak. Tetapi dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh tanaman, ya, sehingga itu memerlukan campur tangan manusia bagaimana supaya bahan mikro yang sebetulnya berguna bagi tanaman itu bisa digunakan oleh tanaman. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan mikroklimat ya, tajuk tanaman khususnya padi, apalagi tadi disampaikan ya, dalam musim hujan ini meskipun air melimpah ya, kadang justru produksi padi ataupun produksi komoditas pertanian secara umum ini turun ya, karena tadi sinar matahari tidak optimal, penyakit atau tadi patogennya juga biasanya banyak. Kemudian juga yang penting lagi adalah pengelolaan pestisida. Ya. Jadi hal-hal tertentu meskipun kita komit untuk menggunakan sumber daya hayati yang ada di situ, dalam kondisi tertentu kita tidak bisa menghindar dari pestisida. Ya, misalnya yang mudah ya, gulma. Ya. Gulma ini kan sekarang petani mencari tenaga untuk matun ya, atau untuk menyiangi rumput itu tidak mudah. Ya. Sehingga petani kadang ambil praktisnya ya sudah pakai herbisida. Tetapi kalau ini bisa kita kendalikan, kita manage dengan baik, maka sebetulnya tidak akan berdampak yang serius terhadap hasil padi tadi ya, atau tanah dan seterusnya. Kemudian ini komponen BTS ya dari Ditlin ya. Ini ada 4 ya, 3 ini sifatnya preventif, kemudian yang terakhir APH agen pengendali hati ini adalah yang sifatnya kuratif. Nah, kemudian saya masuk ke yang pertama, yang preventif, persiapan tanam, yaitu ada persiapan tanah atau media, pemilihan benih, kemudian perlakuan benih. Ya, ada 3 hal ini yang penting. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh petani, tetapi kalau kita bisa memilihkan ya, media yang baik, benih yang baik, maka itu akan mengatasi beberapa hal yang mungkin timbul setelah tanam. Nah, pertama pembenah tanah, hijauan dan kompos yang tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. tadi. Tapi ini penting ya, karena saat ini ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, kami saat ke Kediri itu kemudian dicegat juga oleh petani. Mengapa pupuk urea itu sekarang harganya mahal dan tidak ada? Nah, ini menjadi alarm bagi kita ya, bahwa penting bagi kita untuk kemudian mengembalikan kondisi tanah itu menjadi siap untuk ditanami. Dalam arti tanaman itu menjadi kuat ya, dan siap untuk menyerap input-input yang nanti kita berikan. Jadi bisa jadi kebutuhan pupuk urea itu meningkat setiap tahun karena memang kondisi tanahnya yang sudah tidak bagus ya. Sehingga tanaman tidak bisa optimal dalam menyerap N yang mungkin kita berikan dalam bentuk urea. Sehingga pentingnya kita memberikan pembenah tanah, hijauan dan kompos. Ya, nah ini saya contohkan dari daring ya, dari online ya. Orang-orang itu murah Pak, 30.000 per kilo ya di Tokopedia atau di yang lainnya ya. Dan ini sangat mudah ditanam, didederkan ya, dan bisa dikembalikan ke padi sawah. Ya. Yang lain adalah kelor Pak, ya, tapi kelor ini bijinya agak keras ya, sehingga dia kalau disemai itu agak lama butuh waktunya, tetapi harganya tidak mahal. Ini bisa langsung diberikan sebagai pembenah tanah atau pemberian organik atau lewat ternak ya. Jadi tergantung kita mau diputar lewat ternak dulu atau langsung diberikan ke sawah. Kemudian yang berikutnya adalah perlakuan benih. Tadi disampaikan oleh Pak Adi, sebagian besar penyakit pada tanaman padi itu adalah penyakit yang terbawa oleh benih. Sehingga perlakuan benih ini menjadi sangat penting. Ya, ini contohnya. Ya. Ya, ini misalnya kita menggunakan PGPR dan juga Bacillus ya.
Jadi sangat hemat ya. Jadi ini adalah alat yang kami buat ya. Ini bisa sangat apa nih, harganya murah ya, hanya sekitar 3,5 juta. Tapi bisa untuk 100 liter ini stok ya. Yang dimana untuk satu benih atau 40 gram benih padi itu hanya butuh sekitar 1 liter. Ya. Sementara ini bisa kapasitasnya 100 liter. Nah, di sini hasilnya seperti ini kira-kira ya, yang tidak menggunakan dan yang menggunakan itu beda. Nah, ini adalah terkait dengan perlakuan benih. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan agen hayati, misalnya Beauveria. Ya. Beauveria ini karena punya sifat endofitik, dia akan mampu mengendalikan hama-hama yang mungkin akan menyerang pada saat padi itu masih berumur atau masih muda. Nah, ini yang juga kami lakukan ya, itu bisa kita tambahkan dengan mycorrhiza ya, atau dengan ini juga ya, ini mirip Bacillus, ini namanya si kendang. Ya, jadi ini yang membuat adalah kampus kami UGM, tetapi yang menjual adalah ada alumni IPB ya, jadi ini kerjasama dari UGM dan IPB. Nah, ini yang kami lakukan pada tanaman padi dan jagung ya, di beberapa tempat termasuk di Kediri. Nah, kemudian pesemaian ini untuk menghindari paparan OPT pada awal ya, pesemaian itu kalau menggunakan sungkup itu akan lebih baik ya. Kita sudah coba di UPSUS ya, di daerah Semarang dan juga Jogja ya, hanya memang mungkin menjadi tambah biaya. Ya, ini adalah penyemaian yang dengan menggunakan sungkup ya, apalagi sekarang kan banyak dengan menggunakan transplanter ya, sehingga pesemaian itu banyak di lahan kering ya, tidak di basah. Nah, ini kemudian yang sekarang sedang kami kaji ya, ini adalah padi sawah tetapi dengan menggunakan teknik tabila atau tanam benih langsung. Nah, apa yang kami lakukan adalah dengan melapisi benih padi dengan bubuk besi sehingga memudahkan perkecambahan atau memacu perkecambahan sekaligus menambah berat benih sehingga tenggelam saat ditebar. Sehingga tidak kintir ya kalau ada bahasa Jawanya karena ada airnya. Nah, kelebihannya pertama adalah menghemat biaya. Jadi kita tidak perlu membuat pesemaian ya, terhindar dari hama yang menyerang di pesemaian ya. Kemudian menghemat tenaga, tidak perlu kita pindah tanam. Meskipun ada biaya tambahan yang saat ini sedang kami kaji antara manfaat dan biaya. Kemudian juga mengurangi serangan burung sesaat setelah ditebar ya, karena biasanya kalau tabila itu salah satu kendalanya adalah burung. Nah, kemudian mengurangi resiko terhadap OPT tertentu ya. Jadi ada beberapa penyakit ya yang bisa kemudian ditekan dengan adanya pelapisan bubuk besi ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya kami melapisi benih padi ya. Jadi warnanya menjadi hitam ini karena kita campur dengan bubuk besi. Kemudian kita campur juga dengan PGPR dan juga Bacillus ya, pupuk atau sebagai penguat tanaman. Nah, kemudian tanamnya ini dengan alat seperti ini yang menjadi sangat hemat tenaga ya. Jadi 1 hektar itu hanya berapa hari satu orang saja sudah selesai tanamnya. Itu ya. Jadi ini sangat menghemat tenaga dan juga mengurangi adanya OPT tertentu. Ya, ini di Bantul saat ini tanaman padi itu baru berumur sekitar 1 bulan ya, dan sampai saat ini baik-baik saja. Ya, ini adalah tadi ya, bisa dengan broadcasting, bisa dengan tabila, dengan drum seeder tadi. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan orang batang padi coklat ya, yang kalau kita lihat ya, tahun 2016-2017 kita mengalami eksplosi karena La Nina seperti saat ini ya. Itu adalah akibat intensinya adalah saat itu banyak petani yang menanam varietas yang memang rentan ya, seperti ketan dan juga pandan wangi. Nah, saat itu kerugiannya hampir 500.000 hektar, sekitar 2 juta ton. Ini kalau dihitung rupiah hampir 14 triliun. Ya, ini hanya hitungan kasar saja. Nah, dilala ya kebetulan tahun ini La Nina itu diperkirakan sampai bulan Februari tahun 2022. Ya. Ini El Nino ya, tahun 2015, di mana kita saat itu mengalami kekeringan kemarau panjang ya, hampir di beberapa tempat itu 10 bulan tidak ada hujan. Nah, kemudian saat itu langsung La Nina sehingga eksplosi warna coklat di beberapa tempat. Nah, ini saat ini juga seperti itu kondisinya ya. Saat ini adalah La Nina yang diperkirakan sampai Februari atau Maret. Sehingga kita harus kalau belum menanam padi,
Kalau kita akan menanam, pilihlah varietas yang tahan wereng. Ya, karena kalau varietas-varietas lokal atau varietas-varietas yang enak dan diminati pasar itu biasanya peka terhadap serangan wereng batang padi coklat. Ya. Nih. Kemudian kalau tadi dicampur dengan Beauveria sebelum tanam, maka wereng itu bisa terinfeksi saat tanaman padi berumur 1-2 minggu. Ya. Ini contohnya ya. Jadi ini di dalam jaringan tanaman padi kita bisa melihat di situ ada hifa dari jamur Beauveria bassiana, sehingga dia bisa menginfeksi wereng yang menyerang pada umur 7 dan 14 hari setelah tebar benih itu. Ya. Ini terkait dengan wereng ya. Nah, kemudian dalam P4 ya, pemberdayaan petani dalam pemasarakan PHT, maka di situ ada monitoring, ada dinamika kelompok, kemudian ada keputusan pengendalian atau keputusan dari terkait suatu masalah. Nah, ini yang banyak sekarang ditanam ya, itu refugia. Kemudian ini saya masuk ke tindakan pengendalian yang ramah lingkungan atau yang kuratif. Ya, jadi kalau sudah tadi seed treatment, perlakuan benih, tetapi kok tetap masih ada hama, kita harus seperti apa? Nah, karena tadi anjurannya adalah menggunakan yang ramah lingkungan ya. Ini pertama yang sering adalah sundep ya. Nah, sundep ini dan juga blue, ini yang sering kita lihat ya. Kadang-kadang eksplosi, meskipun sekarang sudah tidak sering ya. Nah, tapi yang paling mudah dilakukan adalah dengan gerakan pengumpulan telur penggerek. Ini manfaatnya besar ini sebetulnya ya. Karena kelompok telur itu dalam 1 hektar kalau pas sedang tidak eksplosi pun ya, itu ada sekitar 1.000 kelompok telur. Yang kalau itu menyerang 20% dari malai, maka itu ada kerugian sekitar 25 kg gabah kering. Nah, ini sebetulnya tidak kecil kalau itu jumlahnya, kita padi kan jutaan besar ya luasannya. Jadi kalau tidak dikendalikan. Tapi kalau dengan pengumpulan telur ini sederhana, karena telur penggerek ini gampang ya kelihatannya. Jadi ini contohnya, ini persemaian yang tidak disungkup, mereka sedang mencari telur penggerek. Ini yang didapat seperti ini ya. Telur penggerek kan warnanya sangat kelihatan ya, apalagi kalau tanaman padinya masih muda. Ya, itu bisa dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol aqua ya. Kalau nanti dia tidak terparasit akan keluar larvanya, itu tinggal dibuang atau dibiarkan aja, dia akan mati ya. Tetapi kalau dia terparasit, maka parasitoidnya ini kita lepas lagi ke lapangan supaya dia mengparasitoid nanti telur-telur hama, baik penggerek maupun hama yang lain. Ya, jadi ini ada parasitoidnya, bisa 3 jenis ya, Trichogramma, Gleinomus, dan Tetrastipes. Ya. Nah, ini simpel, caranya simpel. Kemudian ini adalah ya, kalau fase vegetatif itu biasanya telur penggerek batang padi kuning, kalau di Pantura banyak putih. Nah, kalau generatif nanti tambah sesamia dan silo, apalagi kalau tanaman padinya dekat dengan tanaman tebu atau tanaman jagung ya. Jadi tidak mungkin petani itu menemukan silo dan sesamia pada fase vegetatif. Ini BPT sudah tahu, sudah hafal. Ya, kemudian kalau kita akan menggunakan APH atau agen pengendali, maka harus kita ingat ya. Jadi APH itu selain kelebihannya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Cara membunuh hamanya itu dia spesifik. Ya. Cara menginfeksinya juga khas. Ya. Kisaran inangnya juga khas. Ya, tidak biasa seperti pestisida kimia. Ya, jadi karakternya misalnya nih, kalau alat mulutnya hama itu adalah pencucuk pengisap seperti wereng, walang sangit, maka yang sesuai adalah jamur, nggak mungkin kita pakai bakteri. Ya. Kalau alat mulutnya penggigit pengunyah, itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Ya. Tergantung cara hidup dan juga kondisi tanaman yang ada di lapangan. Nah, ini contoh ya, yang beberapa hal yang sudah terjual di pasar ya. Ada BT, ya, Bacillus thuringiensis, yang ini ramah lingkungan, ada Metarhizium, ada Beauveria. Sudah bisa dibeli dengan cara yang mudah ya, di internet banyak ya. Kemudian kalau hama penggigit pengunyah, ya sebetulnya kalau kita menggunakan tanaman GMO atau BT Corp, masalahnya selesai sebetulnya ya. Hanya kadang ada isu yang sensitif ya, kalau menggunakan tanaman GMO. Ya. Ini contoh ya, penggerek batang padi yang dikendalikan dengan tanaman transgenik. Ya. Bisa dilihat ya.
pada saat masih muda sama kondisinya. Tetapi begitu diinvestasi dengan penggerek batang padi, maka yang GMO tadi masih sehat ya. Karena ada bidinya, Bacillus thuringiensis, tetapi yang normal, maka kemudian dia menjadi terserang oleh hama yang disebut dengan sundep. Ya, ini adalah contoh kasus. Nah, kemudian berikutnya adalah padi gugu ya. Ini padi gugu ini hamanya khas ya, khususnya uret ya. Uret ini mudah dikendalikan, tetapi susah dilaksanakan ya. Karena apa? Karena padi gugu biasanya ditanam di daerah yang susah air ya. Kalau uretnya sebenarnya kalau kita bisa menggenangi sebentar ya, semalam saja ya, uretnya sudah mati semua. Tetapi kan pada lahan kering tidak mungkin kita menggenangi lahan. Nah, sehingga kita bisa menggunakan metarisium. Ini adalah uret yang terinfeksi di lapangan oleh metarisium. Kemudian metarisium itu kita isolasi, diperbanyak, dan kemudian kita kendalikan untuk kembalikan ke lapangan untuk mengendalikan uret ya. Meskipun tetap ya efektivitasnya tidak begitu tinggi setinggi misalnya hama yang ada di atas tanah. Nah, ini walang sangit ya dengan menggunakan beveria ya, jadi butuh waktu hampir 1 minggu untuk mendapatkan gambar seperti ini di lapangan. Ini kita ambil dari tanaman padi yang ada di sawah ya, kemudian kita bawa ke lab ya, ini ternyata kemudian tumbuh beveria. Nah, ini pada ulat ya, dia juga butuh waktu hampir 1 minggu metarisium itu untuk menginfeksi hama ya. Nah, jadi kekurangan APH ini pertama memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk mematikan OPT target ya. Kemudian kisaran inangnya yang relatif juga tidak seluas pestisida kimia. Kemudian juga memerlukan perlakuan tertentu. Ini yang sedang kami kaji ya, bagaimana supaya minimal ya mendekati efektivitas dari pestisida kimia ya, jadi dengan waktu aplikasi, dengan menambahkan bahan-bahan tertentu, dan juga yang penting adalah perlu industri startup untuk APH atau agen pengendalian. Ya, sudah bisa melihat ya kalau di Eropa itu Koppert itu merupakan industri startup penyedia predator, parasit, dan patogen yang cukup besar ya. Nah, kemudian ini kita ambil contohnya ya, jadi kalau kita mengintroduksi APH itu kalau kita irigasinya dengan drip ya seperti ini, maka bisa mudah tinggal dimasukkan ke tong ini, nanti dia akan terdistribusi dengan sendirinya di sini ya. Atau kalau kita maaf Pak narasumber, waktunya 3 menit lagi Pak. Siapa ya, ini sudah mau selesai ya. Jadi ini ya, jadi ini pun ya dengan rumah kaca ini ya, baru saja minggu ini panen kami ya, melon ini dengan menggunakan vertigasi. Itu pada musim hujan seperti ini, meskipun di rumah kaca, panen kami yang optimal dan bisa dijual itu hanya 50%. Jadi 50%. Jadi apalagi kalau itu di luar. Ya. Jadi dari 1000 tanaman itu hanya sekitar 500 yang berhasil sampai panen. Yang lain kena penyakit ini, kayak temannya Pak Prof Hadi. Kemudian berikutnya ya, menggembala itik di padi itu juga menjadi, ini kalau saudara baca di FAO, ini salah satu rekomendasi ya, supaya kita menggunakan bebek ya. Hanya kelemahannya kadang kalau habis kita lepasi bebek itu kadang airnya menjadi gatal ya. Ini petani sudah hafal ini. Nah, ini yang di Kediri ya. Di Kediri yang kami dampingi adalah di daerah Gampeng Ngerjo itu adalah Mina Padi ya. Nah, ini ternyata sukses juga dalam ikut mengendalikan beberapa OPT khususnya yang ada di tajuk tanaman padi ya. Dan dari sisi ekonomi Mina Padi ini luar biasa karena padinya hanya dapat sekitar 4 juta, Mina Padinya dapat sekitar 8 juta ya. Jadi ini bermanfaat secara ekonomi, secara habitat ekosistem pengelolaan OPT juga ternyata ikan ini ikut mengendalikan beberapa OPT yang ada di tajuk tanaman padi itu ya. Nah, demikian Pak Moderator, terima kasih ya. Ini yang kami sampaikan. Yang belum masuk di sini adalah tikus ya. Tikus belum kami singgung sama sekali ya. Termasuk juga keong mas ya, kalau pada saat musim hujan seperti ini di Pantura biasanya keong mas menjadi masalah karena drainase yang tidak lancar ya, apalagi dengan adanya jalan tol dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Arman Wijonarko
yang telah menyampaikan pengendalian hama ramah lingkungan. Nah, tentunya nih memberikan banyak sekali pengayaan untuk kita semuanya dan tentunya memberikan inspirasi untuk bisa dikembangkan di lapangan secara luas. Terima kasih Bapak narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan pada narasumber berikutnya adalah Bapak